aja ke beliau orang soleh kok, orangnya senang membantu. Kan baik kan? Nggak ada yang negatif kan? Besok-besok, teh butuh apa? Ya Ustadz boleh nitip sesuatu apa? Pengen apa makan apa gitu. Ini ada uangnya, nggak apa-apa udah dititipin sama kakak-kakaknya. Teteh, oh ya udah maaf ya Ustadz merepotkan. Nggak apa-apa, nah mulai ini. Pergi ke pasar, beliin apa roti, susu. Makasih Ustadz udah bagi 2 aja masa saya makan sendiri nggak habis. Setan bilang kan nggak akan habis tuh mubazir, benar nggak sih? Mubazir kebanyakan tuh udah bagi 2 aja, Ustadz bagi 2 aja, udah nggak apa-apa makan aja. Kata si yang satu lagi setannya jangan mau diterima, malu atuh sama cewek. Udah akhirnya apa? Udah makan aja ntar kalau nggak habis baru saya habisin. Mulai kan makan Ustadz nggak habis. Ya udah sini dihabisin, mulai kan agak-agak gimana gitu kan, bekas makan. Lama-lama datang lagi setan tuh, coba tanya siapa tahu dia pengen belajar sekaligus daripada dia diam-diam aja, nyantri aja sekalian. Nyantrinya apa? Belajar agama, tanya butuh apa tentang masalah agama yang saya bisa bantu. Sedikit-sedikit adalah ilmu. Oh ya udah benar juga ya, dapat pahala lebih. Teh nanti kalau butuh apa-apa, udah nggak sungkan sekaku yang pertama kan. Butuh apa-apa kasih tahu aja ke saya, insya Allah kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Kalau nggak ada nanti saya tanya ke yang lebih ahli. Oh ya Ustadz kebenaran saya lagi nanya nih masalah ini gimana. Nah mulai, tapi masih di balik pintu. Kenapa? Jangan ketemu orangnya, fitnah dong kata setan. Jangan nanti fitnah ikhtilat kata setan teh. Setan yang ngajarin ilmunya nih. Ikhtilat jangan. Oh ya benar juga. Jadi teriak-teriak dari belakang pintu, depan pintu gitu. Oh kalau gini gimana Ustadz? Nah lama-lama datang lagi setan. Mungkin sebetulnya si teteh itu ada pertanyaan yang privasi. Nggak enak nanyanya sambil teriak-teriak. Kayak nanya masalah cara membersihkan haid atau apa kan nggak enak teriak. Ustadz cara ngebersihin haid gimana kan nggak enak kan ya. Ya udah kamu lebih dekat lagi duduk depan pintu jangan berdiri. Duduk aja depan pintu baru ngobrol. Ya udah teh kalau teteh butuh tanya apa-apa saya insya Allah siap jawab. Ini nggak perlu teriak-teriak. Oh ya Ustadz di balik pintu. Sama-sama duduk di pintu tapi masih kehalang, pintu tertutup. Datang lagi besoknya setan. Apa kata orang ngelihat kalian udah ngomong kayak gitu. Satu dalam satu di luar tapi duduk di pintu. Kan jadi fitnah. Ntar dikira semua orang ada apa-apa. Lebih baik masuk ke dalam biar nggak ada yang ngelihat. Tapi pintunya dibuka. Awas jangan ditutup. Ntar digoda setan. Lah ngomong setan. Nah ini nih setan nih. Talbis. Makanya ada buku tebal ya, judulnya Talbisul Iblis. Tipu daya, tipu muslihat iblis. Gitu dibawanya ke kanan dulu, baru ujung-ujungnya ke kiri tanpa disadari. Tapi buka pintu ya. Oh iya juga ya, nggak boleh tutup pintu, ntar jadi ikhtilat lagi. Ntar setan lagi. Padahal dari tadi juga setan. Udah teh boleh di dalam aja nggak enak dilihat orang. Oh ya Ustadz nggak apa-apa. Yang bagian ceweknya bilang nggak apa-apa dia orangnya amanah, nggak usah khawatir. Gitu kan? Udah aja duduk dekat pintu tapi udah di dalam ruangan. Ngobrol, udah ketemu orangnya, beda udah pasti. Pertama cewek ini gak pernah kenal dekat sama cowok, kedua syekh ini gak kenal dekat sama cewek. Ini adalah kali pertama mereka berinteraksi lawan jenis dan dekat sekarang. Gak ada siapa-siapa, mulai bercanda, jangan kaku-kaku amat dah tuh ngantuk taklim teh, kasih candaan dikit. Ya udah mulai canda, jadi akrab, jadi hai, malu dilihat orang, masa bercanda tapi kelihatan orang, udah tutup aja pintunya kan udah saling kenal, udah saling percaya. Tutup pintunya, ngobrol, nauzubillah, terus dekat sampai akhirnya curhat si cewek ini. Namanya manusia pasti semuanya punya masalah kan. Akhirnya dia berani curhat. Ustadz, saya udah anggap Ustadz sebagai keluarga saya percaya. Boleh saya curhat masalah pribadi? Curhat, buka. Waktu itu masih syariat hijab, cadar, buka cadarnya. Langsung udah lihat wajahnya, udah kemana-mana, udah setan teh. Setan yang datang udah bukan lagi bab ini, setan kan gonta-ganti sesuai dengan kapasitasnya. Sekarang bab yang lain lagi, datang setan yang ahli di bidang yang lain. Udah terus saja sampai mereka akhirnya udah akrab, udah tahu semua cerita-ceritanya. Nangis, ceweknya nangis, senangis-nangisnya. Datang setan romantis. Kalau yang pertama gak ngerti romantis, taunya fikih. Kalau sekarang setan jangankan setan, manusia aja ada yang kayak gitu. Dulu Sunok Hogranya yang di Aceh tuh, dia hafal ribuan hadis, hafal Quran 30 juz hanya untuk merusak masyarakat Aceh dengan berstatus ulama kan ya. Itu manusia loh, apalagi setan yang udah lebih legend lagi tuh. Akhirnya setan romantis datang. Kalau cewek lagi nangis kayak gitu jangan didiemin, kasih bahu.
Nanti kalau dia tersinggung gimana? Gak akan tersinggung. Cewek kalau lagi kayak gitu dia gak akan tersinggung. Dia pasti positif. Jangan kasih bahu pas dia lagi ngomongin masalah agama. Kasih bahu pas dia lagi nangis, lagi emosional. Itu pasti dia akan terima. Oh gitu ya? Udah Neng. Nah mulai nih akrab, usap-usap. Jadi nauzubillah akhirnya mereka berzina. Udah di sini kan? Udah berzina. Berzina sekali karena udah terlanjur dosa lah. Kagok Udah kagok kan? Udah aja, biasa aja gitu. Udah dosa juga gitu. Jangan manggil Syekh lagi lah, manggil A aja. Jadi tadi kan manggilnya Syekh, lama-lama Ustadz, lama-lama AA. Manggil lah, udah akrab teh, udah zina, ada segala macam, nauzubillah. Ngomongnya juga gak enak. Udah gitu, maaf perempuannya hamil. Perempuannya hamil, Syekh ini takut ketahuan sama kakak-kakaknya. Karena adik perempuan mereka ternyata dihamili sama Syekh ini. Kalut, panik, datang setan kriminal. Bilang, lo udah bikin adiknya, lo gak akan dibiarin hidup. Setannya udah beda ngomongnya. Ngomongnya udah beda. Udah terlanjur. Udah lo habisin aja deh. Gak usah banyak mikir, udah lo habisin aja lo sekarang. Udah. Gitu-gitu. Oh udah dihabisin. Dibunuh ceweknya. Karena takut ketahuan. Ditakut-takutin sama setan. Pokoknya lo habis, lo malu, semua orang kampung akan mencela kamu dan segala macam. Pokoknya dibikin goyah banget nih Syekh ini. Akhirnya dibunuh. Dikubur di belakang rumah. Tapi udah dibisikin sama setan alasannya, modusnya apa? Bilang aja sakit, meninggal, dikuburin. Nggak lama, belum juga, baru sehari, kadarullah datang nih kakak-kakaknya. Syekh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Syekh, alhamdulillah kami semuanya selamat. Adik kami di mana? Syekh ini